Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi pada pembelajaran matematika. Pembelajaran matematika yang asik dan menyenangkan. Masih bersama kami, Pak Sam masih setia menemani Anda sekalian, yaitu bersama Sandika yang ada di sini. Sebelum pembelajaran matematika kita mulai, mari para peserta didik yang saya banggakan, yaitu kita buka pertemuan pada saat ini, yaitu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, para peserta didik yang saya banggakan, kali ini kita akan mempelajari yaitu tentang koordinat kartesius, di mana bahwa kompetensi dasarnya menjelaskan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius yang dihubungkan dengan masalah konstektual. Diharapkan para peserta didik yang saya banggakan, yaitu setelah mempelajari video ini, diharapkan anak-anak sekalian yaitu bisa menyebutkan keberadaan yaitu suatu titik. Selanjutnya, para peserta didik yang saya banggakan, yaitu di dalam membahas koordinat kartesius ada pengalaman belajar. Pengalaman yang pertama yaitu menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan posisi. Bisa dilihat ya pada slide ini. Yang kedua, menggunakan koordinat kartesius untuk menentukan yaitu posisi. Jadi pengalaman belajar yang diharapkan apa itu dalam mempelajari koordinat kartesius itu, yaitu nomor 1 dan nomor 2 pada slide ini. Selanjutnya ini merupakan yaitu ilustrasi di mana mempelajari koordinat kartesius bisa kita gunakan yaitu dengan cara bermainnya yaitu dengan koordinat kartesius. Salah satu ilustrasinya yaitu ini membentuk kelompok ya, membentuk kelompok-kelompok, bisa dibagi menjadi 4 kelompok atau bisa yaitu dibagi menjadi 5 kelompok. Ini kelompok yang berdiskusi yaitu bagaimana untuk langkah-langkah berikutnya yaitu dalam bermain koordinat kartesius. Kemudian ini diskusi yaitu bagaimana menggambar yaitu di kertas manila. Kertas manilanya kita gambar yaitu dengan menggunakan yaitu koordinat kartesius. Kemudian ini diskusi cara bermain yaitu dalam satu tim itu seperti apa. Kemudian ilustrasi yang keempat ini bermain yaitu dengan 2 tim yang berhadapan dengan jalan, yaitu masing-masing tim untuk mengirim wakilnya, kemudian menggunakan yaitu istilahnya yaitu shoot ya, mana yang menang maka mereka yang bermain lebih dulu. Jadi beberannya ini merupakan kertas manila yang digambar sangat sederhana sekali. Ini yaitu ilustrasi yaitu bermain di koordinat kartesius. Selanjutnya, para peserta didik yang saya banggakan, ini ada sebuah ilustrasi gambaran yaitu Ibu Badiah yang dari sekolah sampai di rumah itu ada 2 jalan yang dilalui. Biar lebih jelas ya, kita lihat pada sketsa ini. Yang pertama yaitu yang kita coba yang berwarna merah dulu ya. Ini yang naik sepeda ini ke kanan ya, ke kanan. Kemudian ke atas, kemudian kanan lagi, kemudian yang terakhir ke atas sampai yaitu di rumah. Yang kedua, Bu Badiah dari sekolah. Nah, ini cukup berkelok-kelok ya. Kita lihat pada ilustrasinya. Ini naik,
kemudian ke kanan, naik lagi, kemudian ke kanan, naik lagi, ke kanan, naik lagi, terus lurus juga sampai, yaitu pada rumah. Jadi ilustrasi Bu Badiah yaitu menuju rumah dari sekolahan ini bisa menggunakan yaitu beberapa cara seperti ini. Selanjutnya anak-anak sekalian, pada koordinat kartesius yaitu kita kenalkan ada sumbu X dan sumbu Y. Lebih jelasnya mari kita lihat ya pada kita beri pointer seperti ini. Jadi ada dua sumbu. Yang pertama adalah sumbu yang mendatar. Ini dinamakan yaitu sumbu X. Kemudian sumbu yang tegak ini dinamakan yaitu sumbu Y. Antara sumbu X dengan sumbu Y, maka kedua sumbu itu bertemu di sini, yaitu di titik pangkal O 0,0. Dia bertemu di sini. Nah, kemudian yang kedua perlu kami sampaikan untuk mengetahui atau pedoman pada koordinat kartesius mulai dari 0 ke arah ke kanan ini semakin besar, semakin lama yaitu semakin besar ya ke kanan. Bagaimana kalau sumbu X-nya ke kiri? Berarti ke kirinya semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat pada sumbu Y. Sumbu Y jika ke atas ini semakin besar, kemudian kalau ke bawah ini semakin kecil. Jadi sumbu X semakin ke kanan besar, maka semakin ke kiri kecil. Sumbu Y semakin ke atas besar, yaitu semakin ke bawah ini kecil. Tolong diperhatikan yaitu pedoman pada koordinat kartesius ini. Selanjutnya kita beri yaitu sebuah contoh di mana ada beberapa titik ya, A, B, kemudian C, D, E, F, G, H. Jadi ada 8 titik seperti ini. Bagaimana untuk menentukan kedudukan jaraknya? Mari kita lihat yaitu pada slide yang ini. Nah, kita lihat. Titik A ini berjarak berapa? Titik A biar jelas. Titik A ini berjarak berapa satuan dari sumbu Y? Dari sumbu Y itu yang berarti yang ini. Berapa satuan ini? Kita hitung kotaknya berapa? 1, 2, 3. Jadi titik A berjarak 3 satuan dari sumbu Y dan 6 satuan dari sumbu X. Titik A 6 ya, mulai dari A ini titik ini sampai ke sumbu X. Kita hitung ada berapa kotak ini? 1, 2, 3, 4, 5, yaitu 6. Jadi ada 6 kotak. Ini titik Titik A. Sekarang kita lihat langsung yaitu contoh pada titik C. Titik C ya. Titik C. Berapa jaraknya? Yaitu dari titik Y. Kita hitung dari C ini sampai ke titik Y ini. Yaitu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 satuan dari sumbu Y. 4 satuan dari sumbu Y. Kemudian berapa satuan dari sumbu X? Ya kita hitung dari ini. Berapa kotak ini? 1, 2, 3. Jadi 3 yaitu satuan dari sumbu X. Jadi diperhatikan jarak ya. Jarak ini selalu positif. Nah, selalu positif ya, selalu positif. Tidak ada yang negatif. Dari titik C tadi yaitu 4 satuan yaitu terhadap sumbu Y, kemudian 3 satuan yaitu terhadap sumbu
sumbu X. Sekarang kita lihat pada ada beberapa titik berikut ini, yaitu ada titik A, B, kemudian C dan seterusnya, juga ada masih 8. Masih 8 ini kita lihat ya. Ada titik A yaitu 2,6, B 5,5, begitu pula dan seterusnya. Kita perhatikan pada 8 titik ini. Nah, coba dari 8 titik ini kita isi yaitu pada tabel yang berikut ini ya. Kita isi tabel yang berikut ini. Nah, ini tabelnya. Ada yaitu tabelnya. Kita lihat 2,6 ini merupakan yaitu titik A. Titik A itu 2,6 ya, 2,6. Nah, kelebihan ya, 2,6. Berapa jaraknya ke sumbu X? Jaraknya sumbu X berapa? Maka yaitu menurut gambar tadi kita hitung yaitu 1/6. 6. Ini jaraknya terhadap sumbu X. Berarti 2 satuannya ini yaitu terhadap yaitu sumbu apa? Sumbu Y. 2 satuannya. Sekarang coba yang nomor 2. Berapa satuan jarak ke sumbu X? Berapa ke sumbu X? Ke sumbu X otomatis 5 ya, 5. Ini 5 yang belakang ya. Kemudian jaraknya berapa yaitu ke sumbu Y? Itu juga 5. Nah, 5. Coba kita beri contoh yaitu pada titik D. Titik D nih ya, titik D nih. Negatif 5,6. Berapa jaraknya terhadap sumbu X? Nah, jaraknya sumbu X berapa kalau begitu? 6. Berapa jaraknya terhadap sumbu Y? Jaraknya terhadap sumbu Y berarti 5 ya, bukan negatif 5 tetapi 5. Jaraknya ini tidak ada yang negatif. Nah, silakan yaitu ada beberapa titik yang belum terisi, ini silakan yaitu diisi sendiri. Kita lihat para peserta didik yang saya banggakan, kalau tadi sudah ada beberapa contoh, maka ini ada kuis. Silahkan yaitu mulai dari titik A, B, C dan seterusnya ya, ini sampai titik M ini berapa titiknya ini ya, berapa titiknya A, B dan seterusnya ini. Silahkan yaitu diskusikan. Kalau belum jelas silahkan yaitu bisa menanyakan yaitu lewat WA group atau bisa dipelajari lewat yaitu bahan ajar di Learning MTSN 8 Ngawi. Itu sampai di sini barangkali anak-anak yang kami banggakan pembelajaran matematika pada kali ini dengan topik yaitu koordinat Kartesius. Mudah-mudahan anak-anak dalam keadaan sehat dan sukses selalu. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini yaitu dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.